ekosistem yang akan terdampak itu tergantung dari jenis ekosistemnya. Karena ekosistem terumbu karang itu memiliki jasa ekosistem yang dinamakan dengan provisioning services dan juga habitat services. Nah, biota yang terdampak itu biasanya terkait dengan misalnya lobster, ikan kerapu, ikan kakap misalnya, kemudian juga ada ikan ekor kuning. Karena yang terdampak adalah ekosistem, itu ada 4 jasa ekosistem yang kemudian terkait dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Yang pertama adalah jasa provisioning services namanya, jasa penyediaan atau produksi yang dihasilkan dari ekosistem karang tersebut. Kemudian ada jasa pengaturan, kemudian ada jasa habitat, dalam hal ini disebutnya adalah supporting services. Lalu kemudian ada jasa yang dinamakan jasa kultur atau jasa informasi sebetulnya, yang dari konten ini dia bisa hilang akibat adanya kegiatan yang menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang tersebut. Nah, terkait dengan ekonomi tentu saja basisnya segenap macam barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang kemudian dinilai dengan menggunakan namanya valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut. Ada beberapa teknik yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengukur. Tentu saja bahasanya adalah bagaimana memonetarisasi jasa-jasa tadi itu untuk bisa menghasilkan nilai. Ketika nilai itu kemudian terdampak, nah itulah kemudian yang menghadirkan perekonomian wilayah sekitarnya akan terdampak juga. Perhitungan yang kami lakukan tentu saja berdasarkan satu, terkait dengan jasa ekologi. Nah, jasa ekologi ini basisnya adalah seberapa luas yang terdampak, kemudian dicari luasan namanya tutupan karangnya, percent cover. Nah, dari situ kemudian dicari juga mortality-nya dari ekosistem yang terdampak tadi. Sehingga perkaliannya adalah area yang terdampak tadi dikalikan dengan persentasi tutupan karangnya, dikali dengan mortality rate-nya. Sehingga diperoleh namanya luasan yang dapat diklaim. Untuk luasan yang dapat diklaim, tentu saja basisnya tadi dikalikan lagi dengan nilai ekonomi ekologi dari ekosistem terumbu karang. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk menghitung nilai kehilangan ini basisnya dengan menggunakan perhitungan valuasi ekonomi. Hadirnya valuasi ekonominya nanti akan keluar rupiah per satuan meter persegi biasanya ya per tahun dikali dengan durasi. Berapa lama dari ekosistem tersebut akan hilang. Seperti itu. Jadi perhitungannya luasan yang dapat diklaim dikali dengan nilai dari ekosistem terumbu karangnya, dikali dengan durasinya sehingga keluarlah angka yang dinamakan nilai jasa ekosistem yang hilang. Selain itu tentu saja bahasanya ada nilai yang dinamakan nilai restorasi. Kenapa harus direstorasi? Karena masyarakat di sana akan kehilangan kesempatan untuk bisa memperoleh manfaat dari keberadaan ekosistem terumbu karang. Sehingga dia harus direstorasi dengan menggunakan teknik yang dinamakan dengan rehabilitasi karang. Nah, untuk mencapai rehabilitasi ini tentu saja memerlukan beberapa pendekatan cost based project. Durasinya tentu saja dihubungkan dengan seberapa lama dia akan hilang begitu, yang kemudian dijadikan sebagai nilai rehabilitasi. Restorasi atau pemulihan ekosistem ini didekati salah satunya dengan transplantasi karang. Nah, jenis-jenis ini kemudian ditransplantkan baik itu secara natural misalnya atau kepada sebuah substrat yang kemudian didesain. Contohnya substratnya misalnya dari paralon misalnya, honai misalnya, atau kerangka dasar. Tapi prinsipnya bagaimana karang tadi ditempelkan kemudian diikat untuk bisa tumbuh berkembang. Dengan sendirinya tentu saja dari alam dan sebagainya, tapi utamanya adalah bahwa di daerah di situ adalah ada terumbu karang. Karena untuk sampai dia bisa berkembang, ada masukan-masukan makanan dari terumbu karang sekitarnya, seperti itu.
Jadi jenis karangnya itu ada yang jenis cepat tumbuh seperti Acropora, 6 sampai dengan 7 tahun tuh dia sudah bisa tumbuh. Tapi untuk yang masif misalnya seperti Porites dan sebagainya, dia butuh waktu lebih. Bisa jadi puluhan tahun atau bisa juga ada yang ratusan tahun. Tapi pada prinsipnya kita mencari proses rata-rata biasanya antara 10 sampai dengan 15 tahun. Keberadaan dari kegiatan tersebut itu akan menghadirkan yang dinamakan dengan biaya kelembagaan. Negara dalam hal ini misalnya datang ke sana kan memerlukan pembiayaan tuh. Nah biaya-biaya ini itulah yang kemudian dibebankan juga kepada perusahaan tanda kutip ya yang melakukan kegiatan yang merugikan tadi itu, seperti itu. Kalau di situ misalnya ada masyarakat yang kemudian terdampak secara langsung, itu juga akan menjadi salah satu cara kita untuk bisa menghitungkan. Ahli dalam hal ini mencoba untuk menjadi jembatan dari para masyarakat dalam hal ini untuk bisa mengklaimkan kepada perusahaan yang dimaksud.